Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 izin memaparkan materi mengenai ketepatan dalam menjelaskan proses kebijakan dan epidemiologi. Anggota kelompok kami ada saya sendiri bernama Alivia Maharani. Saya Aulia Zikri Bunga Mentari. Saya Sahara Wulandari. Saya Nabila Aulia Ainaya. Dan saya Tika Rahma Maudita. Subbab yang akan dibahas pada kesempatan kali ini ada 3. Yang pertama, pengantar kebijakan, meliputi kebijakan publik dan kesehatan. Yang kedua, pembuat kebijakan. Yang ketiga, proses pembuatan kebijakan. Kita masuk ke subbab yang pertama, ada kebijakan publik dan kebijakan kesehatan. Kebijakan, kata dasar dari kebijakan itu adalah bijak, yang berarti selalu menggunakan akal budi, pandai, mahir, dan juga cerdik. Sehingga kebijakan diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, atau kecerdikan. Kebijakan berkaitan dengan kemampuan seseorang menggunakan akal budi atau kepandaian untuk bertindak terlebih ketika menghadapi suatu kesulitan. Kebijakan publik merupakan suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku serta mengikat seluruh warganya. Ini menurut Rahmat Al-Yakin Daci, tahun 2017. Selanjutnya, kesehatan merupakan suatu keadaan seimbang yang dinamis antara fisik, mental, sosial, maupun spiritual yang diindikasikan tidak adanya keluhan ataupun tidak terdapat tanda-tanda penyakit atau kelainan, sehingga memungkinkan untuk hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Sehingga kebijakan kesehatan merupakan suatu rangkaian konsep, asas, ketentuan, pokok, dan keputusan yang diambil oleh seseorang atau sekelompok pelaku politik yang menjadi pedoman dan dasar pelaksanaan kegiatan untuk mencapai keadaan seimbang yang dinamis antara fisik, mental, sosial, maupun spiritual, yang diindikasikan tidak ada keluhan atau tidak ada tanda-tanda penyakit. Selanjutnya masuk ke subbab yang kedua, yaitu kebijakan politik dan kesehatan. Nah, kebijakan publik ini dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah. Kemudian ada tipe sistem kebijakan. Yang pertama yaitu ada unisentrik. Nah, unisentrik ini hanya ada satu otoritas pembuat kebijakan. Nah, biasanya itu adalah pemerintah. Nah, pemerintah ini biasa yang mengambil keputusan kayak keseluruhan sistemnya. Nah, hasilnya itu yaitu sistem regulasi di mana pemerintah itu mengalokasi dan mengkoordinasikan tugas-tugas pelayanan publik. Selanjutnya ada multisentrik. Nah, multisentrik ini yaitu pemerintah itu sebagai wasit menjaga standar dan fasilitator. Nah, keadaan ini banyak ditemukan di negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Lalu yang ketiga itu ada plurisentrik, yaitu yang membentuk sebuah jaringan di mana semua pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan masing-masing. Selanjutnya, subbab ketiga itu ada proses pembuatan kebijakan. Proses pembuatan kebijakan itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada identifikasi masalah dan isu, yang kedua ada perumusan kebijakan, yang ketiga ada pelaksanaan kebijakan, dan yang keempat ada evaluasi kebijakan. Pertama, itu identifikasi masalah dan isu. Menemukan isu-isu yang dapat dibahas dalam agenda kebijakan. Jadi di sini kita mencari masalah kesehatan apa yang ada dalam masyarakat. Nah, yang dimaksud agenda kebijakan itu adalah daftar persoalan yang diberi perhatian secara khusus oleh suatu organisasi pada waktu tertentu untuk diambil tindakan yang diperlukan. Nah, alasan suatu masalah diprioritaskan, yang pertama itu karena jumlah orang yang terpengaruh oleh pokok
pokok persoalan kesehatan. Jadi, banyak orang yang terpengaruh dari masalah kesehatan ini. Yang kedua ada dampak kesehatan dari suatu penyakit atau cepatnya peningkatan kasus. Terus yang ketiga ada tekanan dari kelompok yang berpengaruh atau dari masyarakat. Yang keempat ada kritik dari politisi, lawan, atau dari salah satu badan internasional terhadap masalah kesehatan yang ada dalam suatu negara, dan sebagainya. Yang kedua adalah perumusan kebijakan. Nah, di perumusan kebijakan ini, kita perlu mempertimbangkan banyak hal untuk memilih suatu kebijakan. Yang pertama, ada waktu pencapaian. Waktu pencapaian di sini, waktu untuk mencapai target yang kita tentukan. Yang kedua, ada tingkat pengaruh yang diinginkan. Yang ketiga, ada perubahan perilaku masyarakat. Yang keempat, ada pelajaran yang diperoleh dari para pelaksana proyeknya. Yang kelima, ada tingkat kesadaran masyarakat atau kemampuan dari dirinya. Yang ketiga adalah pelaksanaan kebijakan. Nah, di tahap ini, biasanya tahap ini tuh tahap yang paling sering diajukan, tapi tahap ini merupakan tahap yang paling penting. Tahap ini sering dianggap sebagai bagian yang terpisah dari kedua tahap yang tadi sudah disebutkan. Tapi tahap ini diperdebatkan sebagai tahap yang paling penting dalam penyusunan kebijakan. Karena kalau misalnya kebijakan nggak dilaksanakan atau dirubah selama dalam pelaksanaan, ya pasti ada sesuatu yang salah yang mungkin terjadi. Yang keempat, ada evaluasi kebijakan. Nah, apa aja sih yang bisa terjadi saat kebijakan dilaksanakan? Gimana pengawasannya? Apakah tujuannya tercapai? Apa yang terjadi kalau enggak? Apakah terjadi akibat yang tidak diharapkan gitu kan? Nah, di tahapan ini merupakan saat di mana kebijakan dapat diubah ataupun dibatalkan. Bisa juga ada kebijakan-kebijakan baru nih yang dibuat dan ditetapkan. Gitu. Nah, berikut daftar pustakanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.